Ibu saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, kita telah memasuki minggu ketiga bulan ke-10 tahun 2020 dan kita secara liturgi gereja telah memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis dan minggu ini di gereja Batak Karo Protestan diberi nama Minggu Moria. Firman Tuhan yang kita terima diambil dari Perjanjian Lama, dari Mazmur 131. Mazmur 131 ayat yang pertama sampai ketiga. Mazmur 131 ayat yang pertama sampai ketiga kami akan bacakan bagi kita sekalian dalam bahasa Indonesia. Begini firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita, shalom, menjiwa-jiwa bagi kami jemaat Tuhan yang baik yang di dalam ruang gereja ini maupun kita yang beribadah di rumah-rumah kita. Akibat pandemi COVID-19, sebahagian besar atau dianjurkan saat ini untuk kita melakukan kegiatan di rumah. Awal-awal dahulu diwajibkan sekali bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan bisa dikatakan sebahagian kita aktivitas kita di rumah. Nah, pertanyaannya bagi jemaat GBKP Runggun Pasar Minggu melakukan aktivitas dari rumah, lebih banyak berada di rumah, bagi kam Saitun kami, bagi kam Mamre kami, bagi kam Moria kami, bagi kam anak-anak kami Permata dan juga KKR, ini suatu berkat atau bencana? Ini suatu yang membahagiakan atau musibah? Lebih kurang 8 bulan ya kita menghadapi pandemi ini. Tetapi menurut Komnas Perempuan, selama pandemi ini ada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat 319 kasus kekerasan selama masa PSBB. Begitu juga dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, LBH APIK, selama tanggal 16 Maret sampai rentang 20 Juni, 110 kasus KDRT. Wow, ini jadi perenungan buat kita. Berada di rumah saat ini menjadi anugerah atau musibah? Dan kita tahu contoh bagaimana ibu, salah satu contoh di Parepare Sulawesi Selatan kan, menganiaya anaknya karena anaknya tidak mengikuti pelajaran secara daring. Bagaimana ibu dan dengan suaminya, karena kesalnya si anak tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring, apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Alasan kesel nih, kesal ini anak kok nggak ngerti-ngerti, apa yang dia lakukan? Menganiaya si anak sampai mati. Wow. Mungkin kalimat hati-hati di luar. Hati-hati di luar rumah ada banyak orang jahat. Mungkin sekarang kita perlu berefleksi. Jangan-jangan kejahatan itu tidak lagi di luar rumah, tetapi di rumah sendiri. Rumah tidak lagi home sweet home, tapi sudah seperti hell, neraka. Ini yang menjadi perenungan di Minggu Moria saat ini. Bukan kebetulan tema kita mengatakan jadilah nande si mereka kedamaian. Tantangan ini buat kita Moria. Masih bisakah itu? Atau kita sudah give up?
Karena damai itu sendiri gak ada di hati kita. Ada seorang pemuda, ini kejadian di Amerika. Dia mengikuti wajib militer perang di Vietnam selama 2 tahun. Lalu setelah itu dia kembali, dan karena rumahnya berada di pinggir kota, dia harus nginap dulu di Wisma 1 malam untuk besoknya lanjut perjalanan ke rumah orang tuanya. Oleh karena itu dari Wisma itu dia telepon ke rumah. Lalu dia mengangkat mamanya, "Halo, Ma, saya pulang," kata si anak. Lalu ibunya dengan luar biasa sukacita katakan, "Puji Tuhan, nakku. Selama 2 tahun kami menunggumu, berharap-harap cemas apakah engkau masih hidup atau tidak karena engkau berada di daerah peperangan di Vietnam. Tapi saat ini ketika aku mendengar suaramu, wow, puji Tuhan. Kau selamat, nakku. Welcome home. Kembali ke rumah, nak." Lalu si anak berkata, "Ma," dengan nada ragu dia katakan, "Boleh enggak saya bawa teman saya?" "Oh, boleh, nak. Kenapa tidak? Biar temanmu itu tinggal di kamar sebelah kamarmu. Kan kau ingat ada kamar kosong di sebelah kamarmu." "Tapi Ma, teman saya itu cacat. Kedua kakinya diamputasi karena menginjak ranjau. Dan tangan kanannya juga harus diamputasi karena terkena pecahan mortar. Jadi teman saya itu tinggal tangan kirinya yang ada, Ma." Seketika nada gembira si ibu menghilang berganti dengan suara kaget dan marah. "Nak, apa kamu sudah gila? Kenapa mau-maunya kamu membawa temanmu yang cacat? Apa tidak ada temanmu yang lain? Engkau seolah-olah membawa kutu di kepalamu. Tidak boleh." Si ibu mematikan telepon. Keesokan harinya ayah dan ibunya berangkat ke Wisma itu menjemput si anak. Ketika tiba di Wisma mereka lihat ada orang ramai di halaman Wisma dan dia tahu ada yang bunuh diri. Ketika dia mendekati siapa yang bunuh diri, dia adalah yang kakinya telah diamputasi dua-duanya dan yang tinggal sebelah tangannya karena tangan kanannya juga diamputasi. Dan dia adalah sang anak. Lalu di saku bajunya ada secarik kertas bernoda darah. Dia bilang begini, "Mama, Papa, 2 tahun yang lalu saya pergi ke Vietnam dengan membawa cinta Mama dan Papa. Ketika saya kembali, saya berharap cinta itu masih ada. Tapi rupanya cinta itu sudah tidak ada, sudah hilang bersama hilangnya kedua kaki saya dan sebelah tangan saya. Buat apa lagi saya hidup?" Ternyata gak gampang membawa damai, Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan. Mother Teresa katakan, yang melayani orang miskin, bahkan orang yang paling miskin di India. Penyakit yang paling menakutkan bukan TBC, bukan lepra, konteks waktu itu lepra. Melainkan penyakit yang paling membahayakan itu adalah yang paling menakutkan, tidak dikehendaki, tidak dicintai, dan tidak dipedulikan. Moria kami, apakah itu yang dirasakan anak-anak kita saat ini? Atau justru Moria merasa ditolak, tertolak, tidak dipedulikan? Karena firman Tuhan saat ini sungguh mengingatkan dan menguatkan kita. Masih maukah dan masih mampukah Moria menjadi nande yang memberi kedamaian? Menjadi nande si mereken kedamaian? Masih mampukah Moria GBKP? Apa bedanya Moria dengan perempuan? Dengan ibu lain? Pertanyaan bagi kita. Kaisi membedakan Moria kami. Apa yang membedakan Moria dengan ibu-ibu yang lain yang tidak namanya Moria? Jangan kamu katakan ya Moria itu kan Moria itu ibunya di GBKP. Enggak. Yang membedakan tema kita. Moria yang membedakan dengan ibu-ibu yang lain. Moria sanggup memberikan kedamaian. Itu harapannya di tahun
2020 ke 63 tahun Moria. Di tengah pandemi saat ini. Bagaimana Moria kami? Masihkah kita mampu membawa damai atau sudah membawa duka? Karena itu puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa membawa damai? Mazmur 131 ayat 2. Itu kuncinya Moria kami. Dan kita semua tentunya cuma Tuhan Mamre, Zaitun, anak-anak kami. Apa kuncinya? Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sesungguhnya hatiku tenang dan tentram. Itu kuncinya. Kita bisa bawa damai kalau itu damai ada di kita. Kalau jiwa kita itu tenang dan tentram. Tentramnya seperti apa? Seperti bayi yang habis menyusu berbaring tenang di pangkuan ibunya. Setenang itulah hatiku. Itu kuncinya. Kalau dalam bahasa karonya itu dia pakai kata tapi go puas dengan damai pekuaka. Ada kata puas. Sudah puas. Bagaimana caranya ini bisa? Kan begitu. Karena dengan hal inilah maka di ayat 1 kita bisa mengatakan, aku tidak tinggi hati Tuhan. Aku tidak sombong Tuhan. Aku tidak mengejar hal-hal yang di luar kemampuanku Tuhan. Itu bisa kalau kita katakan, engkau aku puas dengan damai kuakap. Sesungguhnya hatiku tenang dan tentram. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Bagaimana caranya? Ayat 3. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa karonya di ayat 3 itu, ernalemlah man Tuhan. Makanya terima kasih persembahan pujian dari Moria tadi. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami. Kita tidak katakan hilangkan masalah ini Tuhan. Tapi apa tadi kalimatnya? Pegang tangan kami melewati cadasnya kehidupan. Kalau itu bisa Moria katakan, Moria perlihatkan, Moria nyatakan. Maka Moria bisa membawa damai. Tentu saja dengan ditopang, didukung oleh Mamre dan Permata. Jadi untuk bisa rumah tangga kita itu ada damai. Kita harus lihat panduannya. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita beli mobil, kalau kita beli motor ada panduannya toh. Ada panduan bagaimana cara, ada petunjuk bagaimana kita memelihara motor itu. Rumah tangga pun harus dipelihara toh. Ada panduannya kalau kita beli motor sederhana ya, atau beli mobil pasti ada panduan cara pemeliharaan dari si pembuat motor itu. Misalnya bahan bakarnya apa. Gitu ya. Lalu kita katakan, loh ini kan motor-motor gue, ini kan motor-motor saya, suka-suka saya lah. Mau saya kasih Pertamax, mau saya kasih Pertalite, mau saya kasih susu siapa yang mau marah? Mau saya kasih oli siapa yang mau marah? Gak ada yang marah kan? Tapi coba, gak kita ikuti petunjuknya. Wah saya orang kaya nih, saya mau belikan susu terbaik biar motor saya kuat. Masukkan susu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Demikian juga agar damai itu ada di tengah keluarga kita, ikuti petunjuknya. Petunjuknya dari mana? Apa buku petunjuknya? Firman Tuhan kan? Itu makanya kalau kita ingat Maria, ibunya Yesus. Dia hanya katakan sesungguhnya aku ini hamba Allah, jadilah kepadaku. Sehingga ada penyerahan diri. Dan di liturgi nomor 6 tadi luar biasa kan? Liturgi nomor 6 tadi kan dikatakannya waktu kita pengakuan dosa, itu kata-kata yang luar biasa. Allah memposisikan dirinya sebagai ibu tempat anak-anaknya bersandar. Yang memelihara dan menuntun kita dalam menjalani hidupnya. Kasihnya tidak berkesudahan walaupun anak-anaknya tidak memahaminya. Dia adalah tempat sandaran, tempat mendapatkan kasih dan kekuatan.
Karakter tersebut sudah ditanamkan Allah di dalam diri ibu kita di tengah keluarga. Maka mari Moria kami, agar kita tetap mampu memberikan kedamaian, ikuti petunjuknya, panduannya. Apa buku petunjuk kita? Allah. Karena bagi orang Kristen, pusat kini teken kita, pusat iman kita bukan Alkitab. Pusat iman kita adalah Sang Firman yang hidup, siapa? Yesus. Itu makanya harusnya semakin kita baca firman, semakin kita berdoa, semakin kita serupa seperti Kristus. Itu maka tolong introspeksi diri kita ya Moria. Apakah semakin kita baca firman, semakin kita tekun baca firman, semakin kita ngomongin orang, itu salah itu. Itu salah. Makanya di bacaan tadi kan dikatakannya hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ada gerakan baca Alkitab saat ini. Ada yang 3 pasal setiap hari. Saya dukung itu. Tapi jangan sampai hanya katam bolak-balik baca Alkitab, tapi damee lalap-lalit. Nah itu di mana masalahnya itu? Ini bisa jadi di kitanya. Jadi makanya mari kita ikuti panduan akan rumah tangga kita, dan bagi Moria kami, keluarga yang tidak menghadirkan Allah di tengah-tengah mereka adalah keluarga yang rapuh. Sekali lagi saya katakan. Keluarga yang tidak menghadirkan Allah di tengah-tengah mereka adalah keluarga yang rapuh. Rapuh karena ibarat rumah. Ia dimangsa oleh rayap-rayap egois dan kesombongan anggota-anggotanya. Dari luar tampak indah, tapi kekuatan di dalamnya sudah habis. Di tempat di mana Allah tidak lagi bertakhta di keluarga kita, disitulah ego dan kesombongan merajalela. Oleh karena itu mari kita andalkan Tuhan. Terkhusus Manbanta Moria selama ulang tahun ke-63, kiranya semakin kita mendekat pada Tuhan, semakin kita berserah pada Tuhan. Kita tidak katakan, Tuhan jauhkan aku dari persoalan. Tapi kita katakan, teguh-teguh aku Tuhan, tuntun aku dalam menjalani kehidupan, di dalam beratnya persoalan. Sehingga aku semakin bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Dan Moria yang mau dituntun Tuhan, Moria yang mau mendengarkan, tidak mengandalkan ego. Moria yang mau dituntun Tuhan, Moria yang mau minta maaf, walaupun yang salah anak-anak. Wah, gak adil itu pendeta. Ada istilah orang Karo kan, kalak si salah kita si robah. Diam enggak? Enggak mungkin pendeta, saya pimpinan di kantor. Wah, kalau pimpinan di kantor saya ngomong A aja semua orang udah terbiri-biri datang. Moria kami itu di kantor, di rumah tetap Moria. Moria yang bawa damai, jangan dianggap suami dan anak-anak di rumah sama seperti karyawan di kantor. Itulah tantangan buat kita. Jadi dengan kita mengandalkan Tuhan, doa kami, damai Tuhan semakin nyata melalui Moria-Moria, dan tolong dukung ya Mamre, tolong dukung ya anak kami Permata. Dan saat ini kita bisa beribadah di rumah. Kalau kamu beribadah sama Moria, coba pandang Moriandu. Coba pandang saat ini Ibu Mamandu. Adakah damai di situ atau sudah kerutan-kerutan yang memberatkan? Kan coba peluk. Terima kasih Mama, terima kasih istriku. Melalui kamu, damai kurasakan. Dan kiranya dengan ulang tahun Moria ini, jadilah Moria pembawa damai dengan rendah hati, termasuk kepada sesama Moria ya. Termasuk kepada sesama Moria. Mengapa? Karena tidak jarang sesama perempuan saling menindas, hati-hati. Perhatikan saja di busway. Ada kan di busway itu khusus wanita, KRL ada khusus wanita. Apakah di situ tidak ada penindasan? Belum tentu. Terjadi juga sikut-sikutan.
Dan Moria sebagai tempat perlindungan yang memberi ketenangan bagi keluarga. Moria yang tahu batasan mimpi-mimpinya, supaya bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga, antara karir dan spiritualitas. Moria yang mau mendengar, tidak hanya didengar. Moria yang tidak menuntut Mamre berlebihan tentang ekonomi keluarga, sehingga bertakal Mamre. Moria yang tetap tegar dan tenang, karena dekat dengan Tuhan, meski banyak tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan kami amini. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ernaleman Tuhan, berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan yang adalah sumber damai kami. Kami akan tetap mampu membawa damai. Baik Moria, begitu juga Zaitun kami, Mamre dan Permata. Sungguh-sungguh damai itu ada di tengah keluarga kami. Sehingga ada saling pengertian, saling memahami, saling mengasihi. Sehingga seberat apapun persoalan hidup, kalau kami sehati sepikir di tengah keluarga, dengan pertolongan Tuhan pasti kami bisa menjalaninya dan kami menjalaninya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita telah mendengarkan firman